Hai, selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun Anda melihat video ini. Ini adalah video serial tutorial ilmu ekonomi yang mendasar yang kita sajikan dengan cara yang paling sederhana. Tujuannya adalah supaya mudah dipahami dan kita senang melihatnya, mempelajarinya. Oke, sebelum kita mulai menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, memberi like, dan komentar supaya kita semangat untuk membuat kontennya. Selamat menikmati video tutorial kali ini. Silakan. Berikut ini adalah tutorial pertama terkait dengan analisis pendapatan nasional sebuah perekonomian, di mana yang menjadi dasar di dalam melakukan analisis pendapatan nasional adalah persamaan dasar makroekonomi yang kita kenal, yaitu pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah ditambah dengan ekspor neto, ekspor setelah dikurangi impor. Nah, kalau kita langsung melakukan analisisnya secara lengkap, maka tentu saja akan sulit. Oleh karenanya, kita akan memulai analisis kita, kajian kita terkait dengan pendapatan nasional dengan mengambil model yang paling sederhana dulu, yakni kita akan mengambil model perekonomian yang tertutup sederhana. Jika perekonomian secara lengkap tadi, pendapatannya berasal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto, ekspor setelah dikurangi impor, maka yang dimaksud dengan perekonomian tertutup itu adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain. Artinya, model kita ini adalah perekonomian yang tidak mengenal ekspor dan impor. Oleh karenanya, tidak ada ekspor dan impor untuk perekonomian yang tertutup ini. Ini penyederhanaan. Kenyataannya tidak ada perekonomian yang tidak mengenal ekspor dan impor. Tetapi sekali lagi, kita akan melakukan penyederhanaan. Nanti kita kembangkan dan seterusnya menjadi yang paling kompleks. Jadi, ulangi, perekonomian yang tertutup itu adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain, artinya dia tidak melakukan ekspor dan impor. Nah, model yang akan coba kita analisis selain perekonomiannya tertutup, juga ada embel-embel sederhana. Apa yang dimaksud dengan perekonomian itu dianggap sederhana? Yaitu perekonomian yang tidak mengenal ada campur tangan dari pemerintah. Jadi, pemerintahnya tidak turut campur dalam perekonomian. Dengan demikian, tidak ada transaksi pemerintah. Berarti G, government expenditure, pengeluaran pemerintah juga tidak ada. Dengan demikian, perekonomian yang tertutup sekaligus sederhana, perekonomian yang tidak mengenal ekspor impor serta tidak ada campur tangan pemerintah. Dengan demikian, kalau kita melihat asal muasal pendapatan nasional untuk perekonomian semacam ini, model tertutup sederhana ini, itu hanya berasal dari konsumsinya masyarakat, rumah tangga masyarakat, serta investasinya rumah tangga perusahaan. Nah, karena hanya mengenal ada dua sektor saja yang terlibat dalam perekonomian ini, maka perekonomian tertutup sederhana, perekonomian tertutup serta sederhana sering juga disebut sebagai perekonomian model dua sektor.
Nah, di dalam perekonomian dua sektor ini, ya, besarnya pendapatan cuma berasal dari konsumsi masyarakat, rumah tangga, konsumen, dan investasi perusahaan. Dengan demikian, di dalam perekonomian ini, ya, kita hanya mengenal ada 3 variabel saja. Variabel pendapatan yang sudah kita bahas sebelumnya, tidak perlu kita bahas lagi. Kemudian variabel konsumsi dan variabel investasi. Dengan demikian, sebelum kita mampu melakukan analisis pendapatan nasional untuk perekonomian yang tertutup sederhana ini, atau tadi nama lainnya adalah perekonomian model dua sektor ini, maka nanti kita akan mengawali dengan mencoba mempelajari variabel yang ada yang pernah kita pelajari. Berarti konsumsi dan investasi. Tapi untuk sementara, ya, ternyata kita anggap dulu saja investasi itu sebagai variabel yang eksogen. Variabel yang besar kecilnya itu ditentukan di luar model yang kita analisis. Atau dengan kata lain, dia adalah sebuah datum. Nilainya sudah diketahui. Tidak perlu kita cari di dalam model yang kita analisis. Nah, karena dia variabel eksogen, variabel eksogen itu lawannya adalah variabel endogen. Nah, kalau endogen itu harus kita tentukan, kita cari di dalam model yang kita analisis karena dia tergantung pada variabel yang lain. Kalau variabel eksogen itu sebaliknya tadi, ya. Jadi dia sudah ditentukan di luar model, nah nilainya sudah tertentu, tidak perlu kita cari karena dia besarnya tidak tergantung dari variabel yang lain yang ada dalam model, ya. Nah, dengan demikian, kalau variabel investasinya adalah variabel eksogen sementara ini, maka dengan demikian kita hanya akan belajar satu variabel saja, yaitu konsumsi. Belajar konsumsi, suka tidak suka, kita juga harus sekaligus belajar saving. Karena antara konsumsi dan saving, penabungan masyarakat, itu ibarat dua sisi dari seping mata uang yang saling terkait, yang saling terikat. Oleh karenanya, nanti kita akan belajar konsumsi, sekaligus juga akan belajar saving juga pada bagian ini. Kita mulai dengan belajar konsumsi. Di sini, konsumsi masyarakat itu diasumsikan, dianggap besar kecilnya hanya tergantung pada besarnya pendapatan. Logikanya, semakin besar pendapatan, tentu saja kemampuan untuk melakukan konsumsi semakin besar dan sebaliknya. Di mana secara umum fungsi konsumsi biasa dituliskan sebagai C, konsumsi, sama dengan A plus C kecil Y. Y-nya adalah pendapatan. Di sini A itu disebut sebagai konsumsi otonom atau dalam bahasa asingnya autonomous consumption. Dia menunjukkan besarnya konsumsi yang tetap harus dilakukan meskipun pendapatan sebesar 0. Dan logika kita mengatakan tentunya besarnya konsumsi otonom ini adalah positif. Karena seandainya pun masyarakat itu tidak punya pendapatan, dia akan tetap berkonsumsi setidaknya sebesar A yang positif ini. Tidaklah mungkin nilai A ini 0, yang artinya kalau tidak punya pendapatan tidak berkonsumsi, tidak mungkin. Atau bahkan semakin tidak mungkin jika nilai A ini negatif. Karena kalau negatif itu artinya kalau masyarakat tidak punya pendapatan, dia tidak boleh berkonsumsi, bahkan malah justru konsumsinya negatif. Ini sangat tidak masuk akal. Oleh karenanya, saya ulangi, nilai A atau konsumsi otonom itu lazimnya atau nalarnya
adalah bernilai positif. Seandainya pun kita tidak punya pendapatan, seperti saudara ini ya, mahasiswa biasanya belum punya pendapatan, tentunya kita masih harus berkonsumsi minimal sebesar A yang positif tadi. Inilah pengertian dari konsumsi otonom. Sementara C kecil itu disebutnya sebagai marginal propensity to consume yang sering disingkat dengan MPC. Di mana MPC ini menunjukkan angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya perubahan pendapatan nasional. Jika perubahan itu dalam matematika disimbolkan dengan tanda delta, maka C kecil atau MPC itu adalah delta konsumsi dibagi dengan delta pendapatan. Angka yang menunjukkan perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya perubahan pendapatan. Nah, MPC ini bisa juga kita maknai sebagai menunjukkan besarnya porsi atau bagian dari tambahan pendapatan yang nantinya akan dipergunakan untuk menambah konsumsi. Ya, jadi seandainya nilainya adalah setengah, itu artinya ya setengah dari tambahan pendapatan itu akan digunakan untuk menambah konsumsi. Setengahnya lagi dari tambahan pendapatan akan digunakan untuk menambah yang lain. Seandainya MPC-nya misalnya diketahui 0,75, berarti 3/4, itu artinya 3/4 dari tambahan pendapatan akan digunakan untuk menambah konsumsi. Sementara 1/4 yang lain akan dipergunakan untuk menambah yang lain. Itulah pengertian dari MPC. Nah, kalau MPC bisa diartikan sebagai dia ini menunjukkan bagian atau porsi dari tambahan pendapatan yang digunakan untuk menambah konsumsi, maka secara teoritis besarnya MPC itu antara 0 dan 1. Tidak mungkin negatif, tidak mungkin juga lebih dari 1. Maksudnya apa ini? Maksudnya MPC tidak mungkin negatif karena kita yakin jika ada tambahan pendapatan, entah sedikit, entah banyak, tentunya akan dipergunakan untuk menambah konsumsi. Kalaupun ada tambahan pendapatan tidak dipakai untuk nambah konsumsi, maka besarnya MPC-nya toh masih 0. Tidak masuk akal jika ada tambahan pendapatan, malah konsumsinya berkurang. Berarti MPC-nya negatif. Itu tidak masuk akal. Masuk akal jika ada tambahan pendapatan, orang bertambah kaya tentunya dia akan menambah konsumsinya, bukan mengurangi konsumsinya. Ya, ini mengapa MPC itu tidak mungkin negatif, minimal 0. Ya, karena kita yakin sekali lagi, kalau ada tambahan pendapatan, pastilah entah sedikit entah banyak akan dipergunakan untuk menambah konsumsi. Tetapi MPC pun tidak mungkin lebih dari 1, maksimal adalah 1. Kenapa? Karena yang bisa dipergunakan untuk menambah konsumsi tentunya maksimum ya sebesar tambahan pendapatan itu sendiri. Jadi kalau ada tambahan pendapatan misalnya 1 juta, maka yang bisa dipakai untuk nambah konsumsi maksimum juga cuma 1 juta. Dan kalau itu dilakukan, hasilnya adalah 1 juta dibagi 1 juta, 1. Tidak mungkin ada tambahan pendapatan sebanyak 1 juta, konsumsinya malah bertambah 2 juta. Berarti MPC-nya 2. Tidak mungkin. Yang 1 juta lagi, uangnya siapa? Itu pertanyaannya. Oleh karenanya, MPC itu maksimum bernilai 1. Ya? Jadi secara teori, ya, MPC itu bernilai antara 0, tidak mungkin negatif, ya, dan 1, tidak mungkin lebih dari 1.
Nah, ya. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya, kalau misalnya kita mencari MPC sebuah perekonomian nasional atau perekonomian daerah dan seterusnya, ya, maka ya faktanya menunjukkan MPC itu ternyata berkisar antara setengah sampai satu saja. Biasanya lebih besar dari setengah. Berarti kalau lebih besar dari setengah artinya ya faktanya ini ya besarnya yang dipakai untuk nambah konsumsi itu biasanya lebih besar ya dibandingkan dengan yang dipakai untuk digunakan untuk yang lain. Ya, jadi kalau ada tambahan pendapatan, sebagian besar itu akan dipakai untuk nambah konsumsi. Sebagian kecil dipakai untuk yang lain. Ya, jadi biasanya lebih besar dari setengah, berarti sebagian besar dari tambahan pendapatan kalau ada itu akan digunakan untuk nambah konsumsi. Ya, dan sebagian kecil akan digunakan untuk nambah yang lain. Tetapi ya besar kecilnya berapa, apakah mendekati setengah, apakah mendekati satu, itu tergantung perekonomiannya. Untuk perekonomian yang sudah makmur, sudah kaya, ya maka biasanya MPC-nya kecil. Dalam pengertian, kalau bagi masyarakat yang sudah kaya, kalau ada tambahan pendapatan, tentunya hanya sebagian kecil yang dipakai untuk sebagian yang lebih kecil untuk menambah konsumsi. Karena konsumsinya sudah terpenuhi. Tetapi bagi masyarakat miskin, MPC-nya malah besar. Ya, karena kalau ada tambahan pendapatan, sebagian besar masih akan dipakai untuk nambah konsumsi. Atau mungkin bahkan semuanya dipakai untuk konsumsi. Karena bagi masyarakat miskin, ya, yang konsumsinya belum terpenuhi, begitu ada tambahan pendapatan, mungkin semuanya habis untuk nambah konsumsinya. Ya, ini adalah yang disebut sebagai MPC. Ya, jadi review kalau hanya tadi konsumsi otonom itu bernilai positif, ya, sementara MPC-nya marginal propensity to consume, ya, meskipun positif tapi kurang dari satu dan faktanya lebih dari setengah, ya. Inilah ya yang disebut sebagai fungsi konsumsi. Sehingga kalau kita gambarkan ya, maka fungsi konsumsi bisa digambarkan seperti gambar berikut ini. Jika sumbu tegak adalah sumbu besarnya konsumsi, sementara sumbu datar adalah menunjukkan besarnya pendapatan, maka konsumsi yang tadi A-nya adalah positif dan C-nya positif tapi kurang dari satu, ya, maka kita gambarkan ini A positif berarti titik potongnya di atas titik origin, ya. Kemudian karena positif C-nya, MPC-nya, maka gambarnya naik. Karena gradiennya positif, gambarnya naik. Di mana kemiringan dari garis ini adalah delta C per delta Y tadi itu, atau MPC tadi itu. Ya. Nah, di selain konsep MPC yang menunjukkan perbandingan perubahan konsumsi dengan perubahan pendapatan, kita nanti juga mengenal ada konsep average propensity to consume. Ya, kecenderungan berkonsumsi rata-rata, average itu rata-rata. Ya, dia menunjukkan besarnya konsumsi dibagi dengan besarnya pendapatan. Ya, inilah fungsi konsumsi ya yang tadi kita pelajari ya, di mana otonom konsumsinya A, karena kalau tidak punya pendapatan ya tetap harus berkonsumsi setidaknya sebesar A ya. Kemudian MPC-nya positif, berarti gradiennya positif, gambarnya naik. Ya, inilah fungsi konsumsi kita. Ya. Nah, kalau kita tertarik untuk melihat fungsi atau ingin mengetahui fungsi konsumsi sebuah perekonomian, ya, ternyata kita bisa melakukannya dengan cara berikut ini. Jadi, kalau kita ingin menentukan fungsi konsumsi dari sebuah perekonomian, ya, dan kita cukup tahu besarnya konsumsi pada dua tingkat pendapatan nasional perekonomian tadi, ya, maka kita bisa menggunakan formula berikut ini. Fungsi konsumsi dari perekonomian yang bersangkutan adalah ya APC tahun ke N dari perekonomian tersebut dikurangi MPC-nya dikalikan Y tahun ke N, ya,
harus konsisten. Kalau N ini tahun 2000, ini juga harus tahun 2000. Kalau ini tahun 2020, ini juga harus tahun 2020. Ditambah dengan MPC kalikan Y. Misalnya, kalau kita punya ya data sebuah perekonomian, saya buka-buka data pendapatan suatu perekonomian, ya. Ternyata suatu negara punya pendapatan pada tahun pertama itu sebesar 100, angkanya kita sederhanakan. Pada waktu itu besarnya konsumsi masyarakat sebesar 95. Ya. Nah, ketika tahun berikutnya, tahun kedua, pendapatan meningkat menjadi 120, konsumsinya masyarakat pun meningkat menjadi 110. Maka kita bisa mencari APC dari perekonomian yang bersangkutan. Kita bisa mencari APC tahun pertama atau APC tahun kedua, terserah. Ya, dalam contoh ini saya melakukannya untuk tahun pertama. Ya, APC tahun pertama itu C tahun pertama dibagi dengan Y tahun pertama. C tahun pertamanya 95. Y tahun pertamanya 100, maka ketemu APC tahun pertama adalah 0,95. Sekali lagi, saudara juga boleh mencari APC tahun kedua, silakan. Tetapi nanti harus konsisten. Kalau ini tahun pertama, ini juga harus tahun pertama. Kalau ini saudara pilih tahun kedua, ini harus tahun kedua. Ya, harus konsisten. Nah, APC sudah saya cari, ketemu APC tahun pertama, maka saya mencari MPC. MPC itu adalah perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan. Konsumsinya berubah berapa ini dari tahun pertama tahun kedua? 110 dikurangi 95 berubah sebanyak 15. Pendapatannya berubah berapa dari tahun pertama tahun kedua? 120 dikurang 120. Maka MPC-nya bisa kita hitung 0,75. Nah, setelah kita tahu APC tahun pertama 0,95, sementara MPC-nya 0,75, tinggal dimasukkan di formula tadi. Maka konsumsinya perekonomian yang bersangkutan adalah APC tahun pertama 0,95 dikurangi dengan MPC-nya 0,75 dikalikan, jangan keliru. Karena kita mengambil APC-nya tahun pertama, maka Y-nya pun Y tahun pertama, yaitu 100. Ya. Dan ditambah dengan MPC 0,75Y. Ya. Nah, kalau kemudian kita selesaikan, maka saya peroleh konsumsi perekonomian yang bersangkutan adalah 20 plus 0,75Y. Ya, dan itu kalau digambarkan 20 titik potongnya di sini 0,75 itu adalah 3/4. Ya, maka kemiringannya 3/4, gambarnya naik. Inilah konsumsi pada perekonomian yang bersangkutan. Ya. Nah, sekali lagi, ini tadi saya pakai APC tahun pertama. Makanya ini APC tahun pertama, ini Y tahun pertama. Kalau nanti misalnya saudara pakai tahun kedua, boleh saja. Ini APC tahun kedua, tapi ininya pun juga Y tahun kedua. Nanti hasilnya sama saja. Ya, untuk membuktikan itu, silahkan saudara berlatih dengan 2 soal berikut ini. Ya, tentukan fungsi konsumsi dari satu perekonomian. Ya, contoh satu saja cukup ya. Ada sebuah perekonomian yang punya data seperti ini, ya, saudara diminta untuk menentukan konsumsinya, ya. Jadi ada negara lain yang datanya seperti ini, ya, saudara diminta untuk menentukan konsumsi serta menggambar fungsi konsumsinya. Silahkan. Belajar konsumsi, mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa tidak terpaksa, sekaligus juga harus belajar saving atau penabungan masyarakat. Karena tadi dikatakan antara konsumsi dan saving itu ibarat 2 sisi dari sekeping mata uang yang selalu melekat. Jadi kalau belajar konsumsi, otomatis kita akan belajar saving. Ya. Karena saving itu diartikan sebagai bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Jadi, kalau saving kita simbolkan dengan huruf S besar, maka saving itu adalah pendapatan setelah dikurangi untuk konsumsi. Atau dalam bahasa yang lain,
Saving itu adalah sisa dari pendapatan setelah dipakai untuk konsumsi. Oleh karenanya, antara saving dan konsumsi itu selalu berkaitan. Karena pengertian saving adalah bagian dari pendapatan nasional yang tidak dikonsumsi atau sisa dari pendapatan setelah dikurangi konsumsi. Nah, dengan demikian, saving bisa kita cari pendapatan setelah dikurangi konsumsi. Konsumsi itu fungsinya A plus C kecil Y. Autonomous konsumsi ditambah dengan MPCY. Maka, kalau kemudian kita buka kurungnya, S sama dengan Y minus A minus CY. Maka kalau kita selesaikan, saving persamaannya menjadi minus A plus 1 minus CY. Ya. Jadi, saving itu fungsinya adalah minus A plus 1 min CY. Di mana nanti minus A ini kita menyebutnya sebagai saving otonom. Autonomous saving yang menunjukkan besarnya penabungan yang harus dilakukan ketika pendapatan itu 0. Jadi kalau pendapatannya 0, maka besarnya penabungan adalah sebesar minus A. Minus A. Artinya apa ini? Artinya kalau pendapatan itu 0, maka saving itu akan sebesar minus sebanyak A. Atau berarti mengambil tabungan sebanyak A. Jadi kalau pendapatannya 0, savingnya malah negatif. Mengambil tabungan atau istilahnya saving sebesar A. Untuk apa ini? Ada kaitannya dengan konsumsi tadi. Ya, kita tahu tadi, kalau pendapatan 0, besarnya konsumsi yang dilakukan itu minimal sebesar A. Dan itu ternyata dibiayai dari mengambil atau mengorek tabungan sebesar A. Oleh karenanya, ketika pendapatan nasional 0, konsumsi yang tetap harus dilakukan adalah sebesar A. Dan oleh karenanya, itu harus diambilkan dari tabungan, dikorek dari tabungan, di-saving dari tabungan sebesar A yang sama. Maka pada waktu itu savingnya minus A. Inilah pengertian dari saving otonom. Ya. Sementara 1 minus C, di mana C tadi adalah MPC, ya, 1 minus C itu nanti disebut sebagai MPS atau Marginal Propensity to Save. Ya, yang mana dia menunjukkan perbandingan antara perubahan saving dengan perubahan pendapatan. Ya, atau bisa diartikan sebagai porsi dari tambahan pendapatan yang dipergunakan untuk menambah saving. Bagian dari tambahan pendapatan yang dipergunakan untuk menambah saving. Jadi misalnya, kalau misalnya MPS-nya diketahui 1/4, itu artinya 1/4 dari tambahan pendapatan akan dipergunakan menambah saving. Yang sisanya 3/4 lagi dipakai untuk nambah yang lain. Nah, inilah pengertian dari MPS. Nah, karena pengertiannya adalah dia menunjukkan porsi atau tambahan dari pendapatan yang dipergunakan untuk nambah saving, maka MPS pun secara teoritis bernilai antara 0 dan 1. Tidak mungkin negatif, tidak mungkin lebih dari 1. Kenapa tidak mungkin negatif? Karena kalau ada tambahan pendapatan, tentunya entah sedikit entah banyak akan dipakai untuk menambah saving. Ya. Dan tidak mungkin kalau pendapatannya naik malah savingnya berkurang, tidak mungkin. Ya. Kalau pendapatannya naik berarti tambah kaya, tentunya savingnya akan bertambah, tidak berkurang. Atau setidaknya kalaupun tidak bertambah, hasilnya 0, ya, tetapi tidak mungkin negatif. Sebaliknya tidak mungkin juga lebih dari 1, karena yang bisa dipakai untuk menambah saving tentunya adalah sebesar tambahan pendapatan itu sendiri. Ya, tidak mungkin tambahan savingnya melebihi dari tambahan pendapatannya. Ini adalah secara teori. Tetapi faktanya MPS itu
bernilai antara 0 sampai dengan setengah saja. Atau dengan kata lain, hanya sebagian kecil dari tambahan pendapatan yang dipakai untuk menambah saving. Kenapa hanya sebagian kecil? Karena tadi kita tahu sebagian besar sudah dipergunakan untuk menambah konsumsi. Ingat, antara saving dan konsumsi itu berhubungan. Ya. Jadi, faktanya MPS itu kurang dari setengah biasanya. Ya. Artinya hanya sebagian kecil yang dipakai untuk nambah tabungan. Karena pendapatan, ya tambahan pendapatan sebagian besar sudah dipakai untuk menambah konsumsi. Tentu saja tergantung perekonomiannya. Kalau perekonomiannya misalnya perekonomian yang makmur, maka MPS-nya gede. Ya, karena bagi perekonomian yang sudah makmur, maka tambahan pendapatan akan sebagian besar dipakai nambah saving. Tapi kalau bagi masyarakat miskin, MPS-nya kecil. Ya, kenapa? Karena tambahan pendapatan ya hanya sedikit yang dipakai untuk nambah saving karena sebagian besar masih dipakai untuk nambah konsumsi. Ya, inilah pengertian MPS ya secara teori antara 0 sampai dengan 1, tetapi faktanya dia kurang dari setengah atau lebih kecil dari setengah ya. Tapi tetap lebih besar dari 0 ya. Ini adalah MPS. Nah, selain MPS sama di sini juga dikenal konsep average propensity to save ya. Rata-ratanya. Jadi menunjukkan besarnya saving dan dibagi dengan pendapatan pada tingkat pendapatan tertentu ya. Saving dibagi dengan Y, S dibagi dengan Y, itulah APS ya. Nah, kalau kemudian itu kita gambarkan savingnya, maka autonomous saving negatif berarti kita gambarkan di bawah sini ya, di bawah titik origin ya. Kemudian MPS-nya masih positif meskipun kurang dari setengah ya, faktanya ya. Kurang dari setengah tetapi masih positif, maka gambarnya masih menaik, gradiennya masih naik ya. Dan kemiringannya adalah delta S per delta Y atau MPS tadi ya. Maka kita bisa melihat inilah fungsi saving kita S sama dengan minus A plus 1 min C atau MPS Y. Ya. Nah, kita bisa melihat ya di gambar berikut ini bahwasanya kalau pendapatan kurang dari ini ya, maka saudara bisa melihat terjadi saving yang negatif atau de-saving. Tetapi kalau pendapatannya sudah lebih besar dari ini ya, maka sudah mulai ada saving ya, di mana semakin besar pendapatannya, savingnya pun juga semakin besar. Ini seperti saudara itu loh. Sekarang saudara kan di sini ya, belum punya pendapatan, maka saudara masih tetap konsumsi. Nah, yang masuk siapa? Yang masuk orang tuamu. Tapi ingat, itu sebetulnya adalah saudara mengambil tabunganmu besok. Ya, saudara di saving itu, mengorek tabunganmu. Karena besok kalau sudah tua, orang tuamu gantian saudara yang menyantuni ya. Maka itu sebetulnya di saving. Nanti kalau saudara sudah mulai kerja, tapi gajinya masih kecil, ya, orang tua masih ngirimi sedikit. Ya, maka di savingnya tinggal sedikit. Begitu seterusnya sampai saudara di titik ini sudah tidak lagi dapat bantuan dari orang tua, tidak mengorek tabunganmu masa depan. Ya. Nah, setelah itu saudara baru bisa menabung semakin besar ya. Inilah saving ya. Itu saudara sekalian ya. Nah, ya. Kalau kita sudah tahu saving seperti itu, maka ya ada kaitannya dengan konsumsi tadi ya. Kalau dikonsumsi ada MPC, di sini ada MPS. Kalau dikonsumsi ada APC, di sini ada APS. Ternyata MPC dan MPS, APC dan APS itu berhubungan. Ya, berhubungan. Ya, berhubungan. Ya, di mana hubungan antara MPC dan MPS, hubungan APC dengan APS itu seperti ini. Kalau MPC itu ditambah dengan MPS, itu hasilnya 1. Sama, APC kalau ditambah dengan APS, hasilnya juga 1. Ya, kita buktikan. Kalau MPC ditambah dengan MPC itu 1. Ya. Saving tadi diartikan sebagai tambahan, saving itu diartikan sebagai bagian dari pendapatan yang setelah dikurangi konsumsi. Atau sisa dari pendapatan setelah dipakai konsumsi.
Ya, artinya kalau ini saya pindah ke sana, tandanya berubah menjadi positif toh, ya. Maka sekarang saya punya C plus S sama dengan Y. Yang bacanya pendapatan itu akan digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi dipakai untuk saving. Artinya, kalau ada tambahan pendapatan, logikanya ini ya, tentunya tambahan pendapatan tadi sebagian akan dipakai menambah konsumsi dan sebagian lagi sisanya dipakai untuk menambah saving. Nah, seandainya di ruas kanan saya bagi dengan delta Y, berarti delta Y dibagi dengan delta Y, secara matematis supaya kiri dan kanan tetap sama, di ruas kiri pun semuanya juga harus dibagi dengan delta Y. Dibagi dengan delta Y. Maka saya peroleh delta Y per delta Y 1. Delta C per delta Y itu bukan lain dan bukan tidak adalah MPC. Sementara delta S dibagi dengan delta Y tadi adalah MPS. Maka kita bisa dapatkan MPC plus MPS sama dengan 1. Terbukti kalau MPC ditambah dengan MPS itu 1. Ya, ini adalah hubungan yang menarik antara MPC dan MPS. Hal yang sama untuk APC dan APS. Kalau ditambah juga 1. Ya, kembali lagi, saving itu pengertiannya adalah sisa dari pendapatan setelah dipakai untuk konsumsi. Kalau saya pindah ke sana tadi, maka kita baca pendapatan itu nanti akan digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi dipakai untuk saving. Nah, kalau ruas kanan saya bagi dengan Y langsung, maka mau nggak mau supaya sama kiri dan kanan, ruas kiri juga dibagi dengan Y, dibagi dengan Y. Maka Y per Y 1, C per Y itu APC, dan S per Y itu APS. Maka terbukti APC ditambah dengan APS juga 1. Ya. Nah, hubungan ini ya menarik karena nanti akan membawa implikasi. Kalau MPC ditambah MPS itu 1, APC ditambah dengan APS sama dengan 1, itu akan membawa implikasi. Implikasinya apa? Implikasinya, jika kita punya salah satu fungsi, apakah itu konsumsi ataukah itu saving, maka otomatis kita akan tahu fungsi yang satunya lagi. Kalau kita punya fungsi konsumsi, otomatis kita akan tahu fungsi saving. Kalau kita punya fungsi saving, otomatis kita pun juga harus tahu fungsi konsumsinya. Berikut ini contohnya. Misalnya, ya, saya punya fungsi konsumsi sama dengan C, sama dengan A, A-nya 50, ditambah 0,75 MPC, ya, Y. Maka, tidak usah mikir panjang. Savingnya adalah A min A. Ya, A min A. Berarti 50 min 50. MPC. MPS. MPC-nya berapa? 0,75. Maka MPS-nya berapa kalau MPC-nya 0,75? 1 dikurang 0,75. 0,25. Karena tadi dikatakan MPC ditambah MPS itu harus 1. Maka kalau MPC-nya 0,75, otomatis MPS-nya harus 0,25. Inilah fungsi saving kalau kita tahu fungsi konsumsi. Sebaliknya, kalau kita punya fungsi konsumsi misalnya S sama dengan 0,15Y minus 20, maka konsumsinya minus A plus A MPS 0,15. Berarti MPC-nya berapa? 1 dikurangi 0,15, 0,85. Ya, supaya ini MPS ditambah MPC sama dengan 1. Inilah ya bagaimana kita mendapatkan fungsi saving dari konsumsi dan fungsi konsumsi dari saving. Ya, kalau kita tahu salah satu, apakah konsumsi, apakah saving, kita bisa mencari tahu fungsi yang satunya lagi. Ya, karena A minus A, MPC ditambah MPS harus 1. A minus A, MPC dan MPS kalau dijumlah sama dengan 1. Dan kalau kita gambarkan, gambarnya akan seperti ini untuk kasus yang pertama dan seperti itu untuk kasus yang kedua. Ya, nah ini adalah pengetahuan dasar yang belajar makroekonomi. Ya, dia harus bisa mencari fungsi saving dari konsumsi atau fungsi konsumsi dari fungsi saving. Ulangi sekali lagi, A
minus A, MPC, MPS kalau ditambah harus 1. A minus A, MPC kalau ditambah dengan MPS harus 1. Ya, inilah hubungan antara konsumsi dan saving yang sangat erat kaitannya. Ya, nah, ini saudara sekalian. Kita akan menambahkan satu pemahaman lagi ya terkait dengan yang namanya tingkat pendapatan nasional break even point atau YBEP. Ya, di mana YBEP, pendapatan nasional break even point itu diartikan sebagai tingkat pendapatan nasional di mana seluruhnya itu habis digunakan untuk konsumsi. Ya, padahal kita tahu tadi bahwasanya pendapatan itu digunakan untuk apa tadi? Digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi dipakai untuk saving. Nah, karena pendapatan break even point ini ya diartikan sebagai tingkat pendapatan nasional di mana seluruhnya digunakan untuk konsumsi, berarti secara matematika Y itu habis untuk konsumsi, maka dengan kata lain savingnya nggak kebagian atau nol. Jadi saudara bisa mengekspresikan pendapatan break even point itu sebagai Y-nya habis untuk konsumsi atau savingnya tidak kebagian. Ya, silakan saudara boleh mengartikan break even point itu pendapatan habis dipakai konsumsi atau savingnya tidak kebagian atau savingnya nol. Nah, kalau itu digambarkan, YBEP itu di mana? Ya, ini tadi yang hijau, saudara tahu fungsi konsumsi ya pada bagian sebelumnya. Kemudian yang merah ini adalah fungsi saving, ya kan? Ya. Kemudian break even itu di mana? Break even itu kita cari dulu, ya. Garis Y sama dengan Y. Y sama dengan C ditambah dengan S. Ya, C ditambah dengan S itu nanti berapa ini? A ditambah dengan minus A ya 1 ya 1 ya toh. Kemudian apa C ditambah dengan 1 min C tadi MPC ditambah MPS adalah apa ini 0 kok 1. A ditambah dengan min A 0 ya. Kemudian apa C ditambah dengan MPC ditambah dengan MPS itu 1. Maka karena Y itu penjumlahan dari C dan S ya, maka kalau kita jumlahkan C dan S, maka nanti Y sama dengan 0 ditambah dengan MPC plus MPS 1 ya, 1Y. Berarti Y sama dengan Y atau ini mulai dari titik 0 dan membentuk sudut 45 derajat. Ini adalah garis Y sama dengan Y yang diperoleh dari mana tadi? Y sama dengan C ditambah dengan S. Nanti kalau C ditambah dengan S itu ketemunya A ditambah dengan minus A 0, C ditambah dengan 1 min C 1. Berarti 1Y ya. Maka break even point-nya itu adalah di sini. Ya. Ya, pendapatan habis dipakai untuk konsumsi di sini. Nah, inilah besarnya YBEP-nya. Ya. Atau kalau kita tarik ke bawah inilah YBEP-nya. Nah, kalau dilihat dari yang saving berarti YBEP itu ketika apa tadi? Ini kalau kita pakai yang Y sama dengan C. Y sama dengan C itu di sini. Ya. Tapi kalau savingnya 0 itu berarti di sini. Savingnya tidak kebagian itu di sini. Ya, savingnya 0. Maka YBEP itu di situ. Nah, inilah yang namanya tingkat pendapatan break even point. Ya, tingkat pendapatan nasional di mana hanya habis digunakan untuk konsumsi atau dengan kata lain savingnya tidak kebagian. Ya. Nah, inilah saudara sekalian. Ya. Ini yang saya kira perlu kita ketahui bersama dan untuk bagian selanjutnya kita akan mencoba menggunakan seluruh yang sudah kita pelajari untuk berlatih soal berikut ini. Soal pertama, ya, jika diketahui konsumsinya seperti ini, ya, otomatis savingnya saudara bisa mencari A min A, MPC tambah MPS harus sama dengan 1. Ya. Maka savingnya 0,2Y
minus 200 ya. Nah, nanti dengan bekal itu saudara bisa melengkapi kotak-kotak di tabel ini yang masih kosong. Ini soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, saudara diminta untuk mencari autonomous konsumsinya, MPC-nya, MPS-nya, Y break even-nya, ya, fungsi konsumsi dan fungsi saving-nya seperti apa untuk negara pertama yang datanya ini, negara kedua datanya ini, dan negara ketiga yang datanya. Ya, gunakan apa yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Dipersilahkan. Itulah video tutorial kita kali ini ya. Semoga kita bisa menikmatinya, mempelajarinya dengan baik. Sekali lagi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Kemudian berikan like ya supaya saya semangat, dan jangan lupa juga komentar supaya kita bisa memperbaiki kontennya dari waktu ke waktu. Terima kasih, sampai ketemu lagi.